Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pia Sopiani dengan NIM 21188111353. Di sini saya akan membahas tentang penilaian mutu kebidanan menggunakan PDCA. Apa sih PDCA itu? Konsep siklus PDCA pertama kali diperkenalkan oleh Walter Siehart pada tahun 1930 yang disebut dengan Siehart Cycle. PDCA adalah singkatan bahasa Inggris dari Plan, Do, Check, Act, yang berartikan rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. PDCA merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan perbaikan kerja yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan mutu pelayanan. Siklus PDCA digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk penyelesaian masalah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Perencanaan atau plan. Perencanaan merupakan suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam unsur-unsur rencana yang lengkap, serta saling terkait dan terpadu, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan cara penyelesaian masalah. Hasil akhir yang dicapai dari perencanaannya adalah tersusunnya rencana kerja penyelesaian masalah mutu yang akan diselenggarakan. Rencana kerja penyelesaian masalah mutu yang baik mengandung setidaknya 7 unsur rencana, yaitu yang pertama, judul rencana kerja atau topik. Kedua, pernyataan tentang macam dan besarnya masalah mutu yang dihadapi, atau problem statement. Yang ketiga, rumusan tujuan umum dan tujuan khusus, lengkap dengan target yang ingin dicapai, atau goals, objective, and target. Keempat, kegiatan yang akan dilakukan atau activities. Kelima, organisasi dan susunan personalia pelaksanaan atau organization and personnels. Keenam, biaya yang diperlukan atau budget. Ketujuh, tolak ukur keberhasilan yang dipergunakan atau milestone. Pelaksanaan atau do. Jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di luar anggota tim, perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi, sehingga staf pelaksanaan tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, diperlukan suatu kerjasama dari para anggota dan pimpinan manajerial. Untuk dapat mencapai kerjasama yang baik, maka diperlukan keterampilan pokok manajerial. Yang pertama, keterampilan komunikasi atau communication untuk menimbulkan pengertian staf terhadap cara penyelesaian mutu yang akan dilaksanakan. Yang kedua, keterampilan motivasi atau motivation untuk mendorong staf bersedia menyelesaikan cara penyelesaian masalah mutu yang telah direncanakan. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan atau leadership untuk mengkoordinasi kegiatan cara penyelesaian masalah mutu yang dilaksanakan. Yang keempat, keterampilan pengarahan atau directing untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan. Pemeriksaan atau cek, memeriksa kemajuan dan hasil yang dicapai dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemeriksaan yaitu adalah untuk mengetahui yang pertama, sampai seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalahnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagian mana kegiatan yang berjalan baik dan bagian mana yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, apakah sumber daya yang dibutuhkan masih cukup tersedia? Yang keempat, apakah cara penyelesaian masalah yang sedang dilakukan memerlukan perbaikan? 2 alat bantu yang sering dipergunakan untuk memeriksa pelaksanaan. Yang pertama, lembaran pemeriksaan atau checklist. Lembaran pemeriksaan adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat secara periodik setiap penyimpangan yang terjadi. Langkah pembuatannya yaitu adalah tetapkan jenis penyimpangan yang diamati,
Tetapkan jangka waktu pengamatan, lakukan perhitungan penyimpangan. Yang kedua, peta kontrol atau kontrol diagram. Peta kontrol adalah suatu peta atau grafik yang menggambarkan besarnya penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Peta kontrol dibuat berdasarkan lembar pemeriksaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan peta kontrol adalah tetapkan garis penyimpangan minimum dan maksimum. Tentukan persentase penyimpangan. Buat grafik penyimpangan dan nilai grafik. Perbaikan atau action. Penilaian pelayanan kebidanan adalah melaksanakan perbaikan rencana kerja, melakukan penyempurnaan rencana kerja, atau bila perlu mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian masalah lain. Untuk selanjutnya, rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali. 2 perbaikan action. Yang pertama, standarisasi perubahan. Pertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan. Revisi proses yang sudah diperbaiki, modifikasi standar, prosedur, dan kebijakan yang ada. Komunikasikan kepada seluruh staf, pelanggan, dan supplier atas perubahan yang dilakukan. Lakukan pelatihan bila perlu. Mengembangkan rencana yang jelas, dan dokumentasikan proyek. Yang kedua, memonitor perubahan, yaitu melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur. Alat yang digunakan, alat atau tools adalah salah satu kekuatan dalam manajemen kualitas. Alat membantu kita bekerja lebih efisien dan efektif, tergantung dari apa yang bisa dibantu dengan alat tersebut. 2 saran tindak lanjut yang dapat diajukan. Yang pertama, mempertimbangkan dimasukkannya cara penyelesaian masalah tersebut sebagai bagian kegiatan rutin yang dilakukan oleh institusi kesehatan. Yang kedua, menetapkan lagi masalah mutu lain dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Untuk kemudian diikuti dengan menetapkan penyebab masalah serta pelaksanaan cara penyelesaian masalah tersebut dengan mengikuti siklus PDCA. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berkesinambungan. Artinya, pelaksanaan program menjaga mutu tidak hanya satu kali, tetapi harus terus-menerus. Yang kedua, sistematis. Artinya, pelaksanaan program menjaga mutu harus mengikuti alur kegiatan serta sasaran yang baku. Yang ketiga, objektif. Artinya, pelaksanaan program menjaga mutu, terutama pada waktu menetapkan masalah, penyebab masalah, dan penilaian, tidak dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain, kecuali dasar yang ditemukan. Yang keempat, terpadu. Artinya, pelaksanaan program menjaga mutu harus terpadu dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.